Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan dari kitab Khulasah Nurul Yaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, taufik dan inayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita kerjakan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas, mengkaji, menceritakan tentang kisah ataupun bab nomor yang ke-13, yakni tentang halatul Arab qabla al-Islam, keadaan kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, kanal Arab, adalah bangsa Arab qabla al-Islami musyrikina ya'buduna al-asnam wa yuqaddisunaha. Adalah bangsa Arab sebelum Islam datang, mereka ini menyekutukan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang musyrik, ya'budunal asnam. Yang mereka lakukan itu adalah menyembah berhala. Wa yuqaddisunaha, dan mereka mensucikannya. Khanifiddin rahimani rahimakumullah. Sebenarnya bahwa pada awalnya masyarakat Mekah itu ataupun bangsa Arab itu adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Ismail. Tetapi ikhwan sekalian, setelah Nabi Ismail itu wafat, masyarakat Mekah itu mulai pindah menyembah selain Allah. Jadi awalnya bangsa Arab itu adalah bangsa yang mentauhidkan Allah. Mereka beragama sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bangsa Arab pada awalnya.
Ibrahim meninggal, kemudian Ismail meninggal, maka masyarakat Mekah itu, bangsa Arab itu sudah mulai bergeser dari keyakinan mereka itu. Dan proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amru bin Luhai, yaitu seorang pembesar suku Khuza'ah, yang mana dia ini melakukan perjalanan ke negeri Syam, yakni Syria. Di sana Amru bin Luhai ini mendapati dan menyaksikan penduduk negeri Syam ini, itu mereka ini sedang menyembah berhala. Amru bin Luhai menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa ataupun apa tadi, orang-orang Syam itu benar. Karena Syam itu, ikhwan sekalian, karena Syam itu, negeri Syam itu adalah negeri tempatnya para nabi, para rasul. Ini kan tempatnya para nabi, para rasul. Mesti apa yang mereka lakukan ini yo benar gitu kan. Itu kesimpulannya Amru bin Luhai. Kalau salah kan tidak mungkin. Oh, ini gudangnya apa? Para nabi, para rasul. Kesimpulannya itu begitu. Lah, kawan sekalian, setelah itu pulanglah Amru bin Luhai ini ke Mekah, kemudian dia ini membawa patung yang bernama Hubal. Diletakkan di Ka'bah, dan sampai di sekeliling Ka'bah itu berhala diletakkan di sekitaran Ka'bah, mengelilingi Ka'bah itu sampai 360 berhala, Pak. Ya. Lah, Amru bin Luhai pulang ke Mekah, kemudian dia mendakwahkan apa yang dia pahami, kemudian diikuti oleh orang. Pertanyaannya, kenapa Amru bin Luhai itu kok mudah diikuti oleh orang dan orang-orang percaya kepada dia? Karena memang Amru bin Luhai ini adalah seorang tokoh, dia ini terkenal dan dia ini masyhur akan kedermawanannya. Suka ngasih orang, bantu orang. Akhirnya masyarakat juga percaya, oh, Amru bin Luhai apik kok. Ya. Sehingga ketika dia membawa ajaran ini diterima. Makanya biasanya orang-orang yang terkenal baik itu kan menyimpang ya agak penak nggo masyarakat itu, Pak ya. Dia kan begitu. Ya Amru bin Luhai begitu. Ya, itu Amru bin Luhai. Jadi kan sekalian, kesimpulannya bahwa bangsa Arab itu pada awalnya adalah mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim, tapi dengan perjalanan waktu akidah itu mulai bergeser dengan kedatangan siapa tadi? Amru bin Luhai. Ya, itu yang harus kita paham. Ya. Kemudian yang kedua, ini kita berbicara tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam, ya. Wa kanu yaqtuluna auladahum, mereka itu yaqtuluna auladahum, membunuh anak-anak laki-laki mereka, khaufan minal ju' wal faqr, karena mereka khawatir, takut lapar dan miskin, ya. Tapi ini kan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan sekalian, apa yang mereka khawatirkan itu kan tidak benar. Ya. Dan ini yang dibenahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman yang seperti ini. Ya. Tidak boleh membunuh seorang anak, tidak boleh menelantarkan seorang anak dengan alasan takut miskin ataupun takut fakir. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bentuknya larangan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh
anak-anak kalian itu karena khasyata imlaq, karena takut miskin. Ya. Kenapa? Karena kata Allah, nahnu narzukum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan kami juga yang memberikan rezeki kepada kamu. Kami yang menanggung rezeki anak-anak itu, dan kami pula yang menanggung rezeki kamu. Yang menanggung rezeki mereka itu anak-anak itu bukan kamu, bukan bapaknya, enggak, tapi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa besar. Tapi ini kebiasaannya bangsa Arab pada saat itu, dibunuh oleh mereka. Bayangkan Pak, anaknya sendiri itu mereka bunuh. Anak takut miskin. Kemudian khonifuddin rahimani rahimakumullah, yang ketiga wayadfinuna banatihim, mereka juga ini mengubur anak-anak perempuan mereka, wahunna hayyatun. Dan tragisnya itu anak perempuan yang mereka kuburkan itu posisi masih hidup. Bayangkan Pak, posisi masih hidup, wis dipateni, dikuburkan. Ini kan kasih sayangnya itu di mana, kan? Tapi ya seperti itulah orang-orang Arab. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Khasyatal 'ari wal 'aib. Karena mereka ini apa? Takut, malu, kemudian aib. Karena bagi mereka ini anak perempuan itu aib. Bagi mereka ini anak perempuan itu aib. Karena mereka, istri mereka yang melahirkan, bayinya yo dikubur. Ya, itu bangsa Arab pada saat itu. Ya, memang bobrok Pak, rusak betul bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Lah, kan sekalian, kalau kita pahami pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah umat pada saat itu dalam keadaan kondisi yang sudah rusak, Pak. Itu sudah sampai pada puncaknya. Di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi untuk mengembalikan kepada pemahaman yang benar, bahwa apa yang kalian lakukan itu salah, apa yang kalian lakukan itu keliru. Karena memang khonifuddin rahimani rahimakumullah, dunia ini kan tidak boleh kosong daripada seorang penyeru. Makanya kalau kita perhatikan itu, semenjak Nabi pertama terus ke bawah 1, 2, 3, itu kan tidak pernah kosong kan dunia dari seorang penyeru. Ya, nabinya meninggal satu atau dibunuh gitu kan, datang lagi nabi yang satunya, terus begitu, tidak boleh kosong. Ya, dan nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, karena setelah Nabi itu tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul, maka penyeru setelah itu bukan Nabi, bukan Rasul, tapi pewaris Nabi, yaitu para ulama. Karena memang dunia ini tidak kosong dari seorang penyeru, tidak kosong dari seorang dai untuk mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya. Karena fitrah manusia itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya, karena dia lahir dalam keadaan suci, maka ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dalam keadaan suci pula, bersih pula. Kan begitu. Sehingga kalau kita pahami sejarah, kan sekalian, Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebelum Nabi Nuh itu kan pas Nabi Adam terus ke bawah, betul kan? Itu yang namanya kesyirikan itu kan belum ada. Kalau pembunuhan memang ada, tapi yang namanya kesyirikan kan belum ada. Ya, kan belum ada. Karena yang namanya dosa besar itu kan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah berkehendak. Tapi kalau memang syirik,
dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia menyimpang pada saat itu, pada masa itu mereka menyembah nopo patung begitu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Inna qatslahum kana khit'an kabira. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya, jadi yang ketiga ini wayadfinuna banatihim wa hunna hayyatun khasyatal 'ari wal 'aib. Ada sekalian, ada dua alasan pokok sebenarnya. Ini kan kita berbicara nopo kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Betul-betul rusak. Ada dua alasan pokok mengapa orang Arab jahiliyah itu melakukan pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Anak laki-laki, wabil khusus yang nomor 3 ini anak perempuan. Ya. Yang pertama, alasan pokoknya yang pertama itu adalah karena mereka khawatir ditimpa kemiskinan. Baik karena kemiskinan ayah yang memelihara anak tadi itu, atau kemiskinan anak itu tatkala nanti dewasa dengan sebab tidak bisa mencari nafkah. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kan beda toh. Ya, kekhawatirnya orang-orang dulu itu, orang Arab jahiliyah itu, nanti nek aku melihara anak ini nanti yo hartaku yo habis, takut ya aku tidak bisa memelihara anak ini, yo mendingan yo sisan pateni kan, begitu kan? Ya, atau nanti nek dia besar, ada yang namanya perempuan kan terbatas toh, nanti kan tidak bisa menghasilkan duit lah ceritanya, tidak bisa bekerja. Itu kalau dulu, tapi kalau sekarang kan enggak toh. Kalau sekarang kan laki perempuan ini sama-sama kerja. Ya, itu pikirannya orang dulu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian alasan yang kedua, khawatir anak perempuan itu diperbudak. Kenapa? Karena kehidupan keseharian bangsa Arab itu, ikhwan sekalian, itu perang begitu orang Arab itu, Pak. Ya. Perang, kemudian perampokan, penganiayaan begitu. Ya, lah nanti ketika katakanlah terjadi perang, kemudian mereka kalah, otomatis kan nanti kan anak-anak mereka kan menjadi tawanan. Lah itu yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan. Ketika nanti sudah ditawan, maka terjadilah yang namanya perbudakan. Lah mungkin mereka itu kasihan dan lain sebagainya, daripada mereka melihat kondisinya anaknya nanti ditawan, didolimi begitu kan, ya sekalian apa? Dibunuh begitu, dikubur hidup. Itu pikirannya bangsa Arab pada saat itu. Kemudian yang keempat, wakanu mutanafirina, adalah bangsa Arab itu suka bertengkar, pertentangannya itu luar biasa. Itu orang Arab jahiliyah. Mutasyajirin, mereka ini suka yang namanya berkelahi, gulat. Itu bangsa Arab. Banyak orang Arab itu kan terkenal berani-berani, Pak ya. Orang Arab itu. Ya, gulat. Maka nek perangnya dulu itu kan berbeda dengan perang hari ini. Kalau dulu kan memang betul-betul ketemu ya, Pak ya. Jasad sama jasad, pedang sama pedang. Itu kalau dulu betul-betul gentle kalau dulu itu. Kalau sekarang kan enggak toh. Gitu kan. Ada pesawat ternyata enggak ada orangnya, gitu kan. Pesawat tanpa awak perang, ada itu kan. Ya, orang dulu itu berani-berani, Pak. Ya, berhadapan-hadapan sama dengan orang Indonesia dulu ya, Pak, ketika melawan Belanda sama Jepang itu kan bambu runcing ketemu ketemu senjatanya Jepang Belanda itu kan, orang Indonesia itu berani-berani, Pak. Makanya Jepang itu nyerah tau. Belanda ya nyerah. Orang Indonesia itu nek maju luar biasa memang. Ya, itu dulu ya. Ya, itu orang Indonesia. Berani ya. Mutasyajirin yuharibu ba'duhum ba'da li'auhal asbab. Mereka itu ikhwan sekalian bangsa Arab itu juga suka berperang satu dengan yang lainnya li'auhal asbab, disebabkan sebab yang sepele.
Urusan-urusan yang sepele itu bisa perang. Memang suhu pendek mungkin itu ya Pak ya. Sitik-sitik perang, sitik-sitik perang. Enek masalah sitik perang. Ya, itu pokoknya tiap hari itu begitu. Tiap hari berkelahi, tiap hari penganiayaan, perampokan luar biasa bangsa Arab itu sebelum kedatangan Islam. Li'auhal asbab dikarenakan sebab yang sangat remeh. Urusan sepele saja ya itu bisa menjadi penyulut perang di antara mereka, apalagi menyangkut masalah kehormatan dan kepentingan kelompok. Itu terjadi perang besar itu Pak. Jadi mereka ini asobiahnya itu sangat kuat, fanatismenya itu juga sangat kuat, membanggakan kelompoknya itu juga kuat. Padahal biasanya kalau terlalu membanggakan kelompoknya itu biasanya merendahkan orang lain, akan merendahkan kelompok. Itu rumusnya biasanya begitu ya, tidak peduli apakah kelompoknya itu salah dan benar, yang penting ya tadi itu nolong kelompoknya. Sudah tidak menjadi acuan, bukan menjadi standar ukuran apakah kelompok saya ini benar atau tidak. Yang pentingnya sudah saya bantu. Nah, inilah kawan sekalian salah satu kegelapan orang-orang jahiliyah yang diperjuangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikuatkan dengan cahaya Islam. Maksudnya pemahaman yang mereka pahami itu, pekerjaan perbuatan yang salah itu dibenahi oleh Nabi. Bosnya apa yang kamu lakukan itu keliru, maka Islam itu datang. Karena Islam itu adalah cahaya yang bisa menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu Islam. Ya. Inilah keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul rusak, Pak. Ya, padahal sekali lagi mereka ini adalah bangsa yang bertauhid ya pada awalnya. Ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya ada watu sirron. Apa ini? Berarti dakwah secara diam-diam ataupun sembunyi. Dakwahnya Nabi. Ya, dakwahnya Nabi. Yang pertama, bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan setelah Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah surat Al-Muddaththir, ya ayyuhal muddaththir. Maknanya kalau Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun tidak terang-terangan, itu berarti kan beliau menyebarkan Islam tanpa diketahui oleh masyarakat umum. Ya, kalau kita bahasakan tidak mengadakan tablik akbar lah, nah, tapi ya sembunyi-sembunyi. Ya karena memang ya kondisinya memang menuntut seperti itu. Ya, tapi subhanallah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dakwah model seperti ini yang harus kita pahami, itu bukan tanpa sebab. Banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa Rasul itu kok dakwanya sembunyi-sembunyi pada awal dakwah? Ya. Kemudian ikhwan sekalian, setidaknya kata para ulama, dalam tahap ini ada dua golongan yang menjadi
target dakwah Rasul pada saat itu. Ya. Ada dua target ya yang menjadi target dakwah Nabi. Ya, pada saat itu. Yang pertama adalah target dakwah beliau itu adalah orang yang terdekat dengan beliau. Yang meliputi apa? Ya, ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, kemudian sahabat terdekat. Itu sasaran dakwahnya Nabi, target pertama. Ya. Makanya kon sekalian, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dikumpulkan oleh Nabi. Ya. Ketika mereka berkumpul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Rasulullah mengajarkan kalimat dikumpulkan itu keluarga oleh Nabi. Ya. Karena memang keluarga itu kan kalau kita bahasakan itu kan menjadi temeng pertama nanti ketika terjadi gangguan-gangguan dari luar itu kan keluarga. Ya. Maka dakwah yang dijalankan oleh Nabi, target yang pertama yang beliau lakukan targetnya itu adalah keluarga. Kemudian keluarga, kerabat, kemudian teman-teman beliau. Target yang kedua, target yang pertama. Kemudian target yang kedua, ikhwan sekalian, setiap orang yang memiliki sifat baik, yang mana mereka kenal Rasulullah, bahwa Rasul itu adalah sosok yang menjunjung nilai kejujuran dan kesolehan. Kalau orang itu punya sifat baik kan enak nanti, ya, untuk kita ajak. Ya, sifat-sifat yang baik pada seseorang itu kan ada, Pak. Walaupun dia itu kafir. Ya, katakanlah orang kafir itu kan juga banyak di antara mereka yang katakanlah baik, sering ngasih hadiah, pergaulannya ya bagus. Kan begitu kan? Nih kalau kita bahasakan sering infak, kan begitu kan bahasa kita, tapi kalau bahasa mereka apa bahasanya? Ya ngasih lah begitu kan, bantu orang. Itu kan sifat baik. Ya. Tetapi kan sekalian, sifat baik yang mereka punya itu tidak menjadi manfaat atau tidak menjadikan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan mereka yang kafir kepada Allah itu tidak mendapatkan pahala di akhirat. Tapi apakah mereka mendapatkan keuntungan dan kebaikan di dunia? Dapat mereka di dunia. Satu, kalau mereka senang bantu, senang apa, yang baik-baik lah begitu kan. Nanti kan ya ada balasannya, ya dipuji kan begitu Pak ya. Orangnya apik, bagus kan begitu, terkenal. Pokoknya begitulah. Itu berarti balasan di dunia. Tapi nanti balasan di akhirat mereka tidak dapat. Kenapa? Karena tidak ada nilai iman dalam diri mereka lah. Sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi target dakwahnya Nabi, ya. Dan mereka ngerti karena mereka itu ngerti Nabi itu orangnya jujur, menjunjung kejujuran dan kesolehan. Lah ketika Nabi berdakwah kepada mereka, masa Muhammad begitu bohong? Kan enggak, orangnya jujur karena Rasul itu memang terkenal dari kecil sudah jujur. Ya, makanya pada pembahasan yang sebelum itu kan belum mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Orangnya sih itu Rasul. Ya, itu yang menjadi target dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan tugas dakwah ini. Dakwah secara sembunyi. Lah, dengan cara model yang seperti ini sangat efektif dan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Maka masuklah beberapa orang ya yang menerima dakwahnya Nabi yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama yang masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Satu di situ ada Khadijah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Kemudian di situ ada Ali bin Abi Thalib, anak pamannya Nabi. Kemudian di situ ada Zaid, ya, ada Zaid. Kemudian di situ juga ada Abu Bakar. Dari Abu Bakar itu nanti Abu Bakar juga ngajak orang, gitu kan? Ngajak orang
maka di situ masuklah Islam juga Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, yang banyak lagi orang-orang yang menerima dakwahnya Nabi. Lah mereka inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Itu diawali dengan dakwah sembunyi dari rumah ke rumah. Efektif banget, Pak. Ya. Lah nek langsung mengadakan tablik akbar kan ya kan tidak memungkinkan tuh, Pak. Agama baru kok. Artinya ini nek kalau dibahasakan oleh mereka itu kan pendatang baru ceritanya. Padahal jane bangsa Arab kan sebenarnya kan sudah bertahu, tapi terjadi penyimpangan. Kemudian maka kalau Rasul mengadakan ataupun dakwah secara terang-terangan di awal dakwah ini ya nanti ya hasilnya wallahu a'lam bishawab, ya tidak akan sebagaimana dakwah yang beliau lakukan secara sembunyi dari rumah ke rumah. Mungkin bisa kita praktekkan juga ya Pak ya, kita sendiri gitu kan, dari rumah ke rumah ya. Mungkin begitu ya Pak ya. Ya itu nanti hasilnya apa? Efektif. Soalnya nek ngadakan pengajian di kampung yang mungkin nggak boleh, mungkin tapi itu kan, maka dari rumah ke rumah, itu kan, itu dakwah yang sangat luar biasa, nanti hasilnya sangat luar biasa. Ya lanjut. Ya, bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidda'wati sirran lamma nazala alayya ayyuhal muddatsir. Jadi Rasul memulai dakwah ini ketika belum mendapatkan wahyu, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Siapa maksudnya di sini? Nabi. Kenapa seperti itu kan sekalian? Nabi itu sedang berselubung. Dia selimut ya, dengan selimut. Karena kenapa belum melakukan seperti itu? Karena beliau ini kan diliputi perasaan takut, karena sebelumnya kan beliau kan dari gua Hira kedatangan siapa? Malaikat Jibril. Bukan beliau kan dalam keadaan takut. Ya kan baru pertama soalnya, makanya makhluk itu kan begitu kan, ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo umpama nek awake dhewe kita itu kan ketemu sama makhluk yang baru, pora kan itu kan, atau ketemu malaikat maut sisa begitu kan. Ya, khonifidin rahimani rahimakumullah. Jadi beliau dalam keadaan gemetar, beliau dalam keadaan takut, sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang sebelumnya ya. Beliau dari gua Hira. Lah maka pada saat itulah turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kum bangun, kata Allah, fa'andir, beri peringatan. Kum ya, fa'andir, bangun. Maknanya napa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kum, bangun. Ya, bangun. Itu maknanya apa? Kalau kita pahami, kalau kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di situ, bangunlah kata Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang rasul itu harus ulat. Harus ulat. Tidak boleh tidak mudah putus asa. Dia harus sabar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qum, bangun." Ya, bangun. Ini maknanya kan sekalian, kalau kita bisa mengambil hikmah bahwa seorang rasul itu, kamu itu nanti kerjanya harus ulet, harus sabar, tidak boleh berputus asa. Maka subhanallah, semenjak ayat ini turun ikhwan sekalian, beliau tidak pernah berhenti berdakwah 24 jam, Pak. Itu Nabi. Ulet, sabar beliau, itu Nabi. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang malam itu dakwah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul kan sudah tidak sempat lagi
kerja nggih Pak, kan sudah tidak dagang lagi. Kenapa? Karena beliau sudah, kalau kita bahasa nih, fokus all time, fokus 24 jam itu mikir umat. Dan awal dia kan tidak ada banyak nganggurnya kalau kita mungkin coba ya. Ya, makanya kan kerjanya kan ya rada sergap banget. Kalau Rasul subhanallah, ada kan beliau sudah nggak bisa kerja karena memang yo nggak ada waktu untuk itu sudah. Karena belum mikirkan umat 24 jam Pak. Ya, makanya subhanallah, salah satu hikmah sebagaimana sudah kita sampaikan itu, beliau nikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita yang sangat kaya raya. Tapi ingat ya Pak ya, sekali lagi Rasul itu bukan pemalas, enggak loh ya. Ya, Rasul itu orangnya kaya, betul enggak Pak? Ya, Rasul maksud kaya itu kan Rasul ketika nikah dengan ibunda Khadijah itu kan yang maharnya berapa Pak? Berapa kemarin? 20 atau 30 ribu? Masya Allah. Berapa miliar? Pinten bro, kalau dihitung berapa tadi? Pengoten 20 unta kan, 20 atau 30 unta? Pinten? Langge. Kalau tidak 20, 30 nih kalau tidak 30. Ya. Ya. Unta yang mahal, unta pilihan Pak, maka jangan dibilang apa Rasul pengangguran, enggak ya jadi begitu ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah ya, bangun fa'andir, beri peringatan. Rasul itu harus, maka sekali lagi ikhwan sekalian, semenjak ayat ini turun, perintah ini turun, Rasul itu terus berdakwah, tidak pernah berhenti. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu dan Rabbmu, agungkanlah Tuhanmu. Ya, Rabbmu, yakni siapa? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kon sekalian, ya. Di sini disebutkan wa rabbaka fakabbir, bahwa tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rabb, ya, bahwa siapapun yang menyombongkan diri, dia tidak akan dibiarkan begitu saja, ya, maka dia akan mati dalam keadaan mengenaskan. Keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan berbuat sombong. Dengan maka ikhwan sekalian, ajarkan kepada manusia itu agar mereka itu mengagungkan Allah, ya, setinggi-tinggi manusia, dengan sesugih-sugihnya manusia, sekaya-kayanya manusia. Jangan membanggakan diri, jangan mengagung-agungkan dirinya. Yang agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya di dalam ayat ini. Ya, pesannya begitu. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini sudah Isya? Belum. Ya. Kita percepat waktunya, sudah mau habis ini. Yang kedua, fada'a ahla baitihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ayat ini turun, beliau mengajak baiti ahla baiti, keluarganya, waman yathiqu bihi min asdiqaihi alladhina ya'taqiduna sidqahu, dan mengajak kawan-kawannya Nabi, teman-temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ngerti akan kejujurannya Nabi. Ya. Jadi kalau mereka sudah ngerti akan kejujuran Nabi, karena Nabi menjunjung kesolehan, maka mereka akan mudah untuk menerima dakwahnya Nabi. Tapi ingat sekali lagi, ini masih dakwah fase sembunyi-sembunyi. Da'ahum sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillah. Rasulullah mengajak mereka untuk ibadatillah, beribadah kepada Allah wahdah semata, warra'fati bin nas. Kemudian apa? Lemah lembut kepada
orang. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Wal ittihad, kemudian persatuan, wa tarkil harb, dan meninggalkan peperangan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, masa-masa itu adalah orang-orang Arab itu senang bertikai. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ayo bersatu. Ayo bersatu, tinggalkan peperangan. Ya, kenapa? Karena urusan sedikit perang, masalah sedikit perang. Maka tinggalkan. Ya, kita harus bersatu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan itu kan, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, ya, dan jangan kalian bercerai berai. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya wabil khusus kepada umatnya, kepada kita, jangan mudah berpecah, jangan mudah terbelah sebagaimana kondisinya bangsa Arab sebelum Islam datang. Kenapa? Karena kondisi yang seperti itu, ya, kondisi yang seperti itu, tradisi yang seperti itu adalah tradisi yang dulu pernah terjadi sebelum Nabi diutus. Maka tinggalkan itu. Kita harus bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Jangan persoalan-persoalan yang kecil menjadikan kita bertikai, berpecah, ya. Kemudian naudzubillah nanti sampai terjadi namanya bentrokan. Jangan. Kita adalah bersaudara. Yang terakhir, waqad bada'a bid-da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bih. Rasulullah memulai dakwah secara secara sembunyi itu karena Rasul itu merasa khawatir, takut, ya. Kenapa? Karena manusia itu kan, ya, kan bagi mereka ini kan barang yang baru gitu kan. Lah nek langsung terang-terangan begitu kan, nanti mereka akan berontak karena mereka tidak mengetahui dan mereka tidak mendengar sebelumnya, ya. Maka Rasulullah memulai dakwah secara sembunyi. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Demikian dua bab yang kita bacakan, sampaikan, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di pembahasan kita tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wabillahi taufiq wal hidayah. Kebenaran itu mutlak milik Allah, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.